Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafahu bi yadillah wa tarafahu bi aydikum fatamsiku bi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Surah Az-Zukhruf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim." Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu, kamu berada di jalan yang lurus. Apa yang diwahyukan maksudnya adalah Al-Quran. Sehingga kalau diterjemahkan secara sederhana, fastamsik billadzi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Innaka 'ala siratal mustaqim, engkau berada di jalan yang lurus. Secara sederhana orang awam sekalipun pasti akan dapat menyimpulkan ayat itu, bahwa yang disebut dengan jalan yang lurus itu adalah ketika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau ayat 43, surat 43 ini sama-sama 43, suratnya 43, ayatnya 43, kita hubungkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami ke jalan yang lurus, maka berarti include di dalam doa ihdi itu adalah bimbing kami agar kami bisa memahami Al-Quran, bimbing kami agar bisa mengamalkan Al-Quran, bimbing kami agar bisa istiqomah dengan Al-Quran. Ya, mulai dari hari ini, ketika kita baca Al-Fatihah, masukkan salah satu di antaranya. Karena siratal mustaqim dalam Quran itu pengertiannya banyak. Bahkan mungkin saking banyaknya kita tidak jelas. Kebanyakan coba orang tanya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Orang tahu secara arti, tapi paham nggak apa jalan yang lurus? Belum tentu kan? Gitu. Apa jalan yang lurus itu? Satu aja dulu masuk. Jalan yang lurus adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Berarti ketika kita minta tunjukkan kami ke jalan yang lurus, antarkan kami, bimbing kami agar bisa memahami, bisa mengamalkan, dan bisa istiqomah dengan Al-Quran. Kenapa saya sebut tiga-tiganya? Karena tidak mungkin bisa istiqomah kalau tidak diamalkan, tidak mungkin bisa mengamalkan kalau nggak paham. Satu. Kedua, ada sedikit rasa bahagia kalau ini kita pahami. Kalau kita hubungkan ini dengan apa yang kita lakukan minimal seminggu sekali ini, betul? Ya, Pak. Ada rasa bahagia, gitu. Minimal kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada pemahaman. Dengan pemahaman itu kita mohon bimbingan Allah agar bisa mengaplikasikan. Dengan mengaplikasikan itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Banyak loh sebenarnya yang kita minta, ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat ini atau berkorelasi dengan ayat ini, abshiru, berbahagialah kalian. Fa inna hadzal Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini tarafahu biyadillah. Tarafahu itu bahasa kitanya begini. Kalau ada seutas tali kita bentang.
atau kita gantungkan tali itu, maka kita menyebut ujung dari ujung. Tali itu kan nggak ada pangkal, betul kan? Tali itu nggak ada pangkal, tali itu hanya ada ujung. Nah, ujungnya itu disebut dengan torofa. Sehingga dengan demikian hadis ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu bagaikan tali yang menjulur dari langit. Satu ujungnya itu di tangan Allah, ujung lainnya di tangan kalian. Tergambar kan? Ini ada tali yang gantung, gitu. Ya, kita nggak mungkin bisa bergantung kepada tali yang menjuntai kalau nggak ada yang megang di atas. Nah, torofahu biadillah, satu sisinya, satu ujungnya di tangan Allah, wa torofahu biadikum, dan sisi yang lain ada di tangan kalian. Kalau sudah berada di tangan, fatamsiku bi, pegang kuat. Fa'innakum, maka sesungguhnya kalian lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kalau kalian sudah berpegangan pada ujungnya dan kalian sudah berpegang erat, lan tahliku, kalian tidak akan binasa. Wa lan tadillu, dan kalian tidak akan sesat. Ini garansinya. Tidak akan binasa berarti selamat, tidak akan sesat berarti sampai kepada tujuan. Gitu. Yang kita cari dalam hidup ini cuma dua itu, selamat sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Hasanah fil dunya, hasanah fil. Orang yang sesat itu tidak sampai ke itu. Ya, orang yang nyasar itu tidak akan mendapatkan hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah. Lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat memahami, untuk dapat mengamalkan, untuk dapat istiqomah, untuk dapat berpegang teguh. Sekalipun misalnya kita berada dalam kondisi lelah, betul? Sekalipun mungkin kita berada dalam kondisi capek, ketika pegangan capek kan? Mungkin tangan kita jadi panas, mungkin tangan kita mengelupas, mungkin ini kita jadi sakit. Jangan pernah dilepas. Jangan pernah dilepas. Berpegangan dengan itu lebih menyelamatkan daripada dilepas. Apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari? Berada di jalan yang lurus ini tidak semulus yang dibayangkan. Ujiannya banyak. Mau ngaji aja muncul gerimis. Ini kalau nggak kuat, libur lagi. Iya kan? Gitu. Jadi kalau ininya bahasanya ujiannya didatangkan oleh Allah seperti tadi, maka orang yang jangan kalian mengatakan kalian sudah beriman. Wa hum la yuftanun, sementara kalian belum melewati uji. Jadi ujian iman itu, orang yang beriman itu pasti sedang melewati ujian. Ujian terberat dalam iman itu cuma satu, diri sendiri. Betul? Setan insya Allah wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu diganggu setan, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngacir itu setan. Tapi masih malas Ustaz, maaf itu bukan setan. Paham? Gitu. Gitu. Itu diri sendiri. Jadi yang berat bukan mengalahkan setan, yang berat adalah mengalahkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mengalahkan itu. Ya, mengalahkan dalam artian ada fokus, ada yang lebih kita jadikan prioritas. Ya. Kita buka yang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terakhir sampai kepada cerita di mana orang-orang berdosa pengen ditebus. Betul? Yabassarunahum, mereka melihat mereka. Yawaddul mujrim, orang berdosa menginginkan. Lau yaftadi, sekiranya mereka ditebus
min azab yaumi idzin bibani, dari azab pada hari itu dengan apa? Tentu saja dengan anaknya. Kemudian wa sahibatihi wa akhihi, dengan istri dan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dan dengan keluarga yang selama ini melindunginya, wa ma fil ardi jami'a tsumma yunji, dan semua orang yang ada di muka bumi ini tsumma yunji, kemudian dia diselamatkan. Sampai situ ya? Ayat ke-15. Apakah keinginan orang yang mujrim itu dikabul oleh Allah? Kita lihat ayat 15. Kalla innaha lawa. Video gini ya. Sahabat Quran, kita sangat banyak menemukan kata seperti ini. Kita sudah banyak menemukan kata seperti ini. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ada lagi kalla saya'lamun. Ada apa? Ya, gitu. Jadi ketika kita membaca atau menemukan kata kala yang diterjemahkan sama sekali tidak, maka berarti kita harus jelas yang ditidakkan itu apa. Saya contohkan tadi, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka saling bertanya-tanya terhadap apa? Berita yang besar. Dijawab oleh Allah, kalla, jangan begitu. Ya, jangan saling menanyakan berita besar. Kemudian kalla sawfa ta'lamun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Artinya apa di situ? Jangan kalian dilalaikan oleh harta. Ya, jangan kalian dilalaikan oleh bermegah-megahan, takasur, gitu. Jangan kalian dilalaikan oleh bermegah-megahan, karena nanti kamu akan tahu akibatnya. Dua itu contoh saya pahami. Sekarang kita bawa ke sini. Berarti yang penting bagi kita bukan kalanya, karena sudah tahu. Tinggal kala ini kemana arahnya. Ayat 11. Betul? Orang berdosa yang ingin agar dia ditebus. Jadi ketika kita membaca kala, sama sekali gak bakalan ada yang bisa tebus. Gitu. Karena waktu pertama, mengapa? Waktu nebusnya udah selesai. Kan kalau kita menggade ini itu kan ada namanya batasnya kan. Menggadekan misalnya benda sesuatu 3 bulan, kan ada batas. Menebusnya dalam waktu 3 bulan. Biasanya kalau tidak bisa ditebus dalam 3 bulan jadinya apa? Lelang kan? Masih mending di dunia ada lelang. Ini nggak ada lelang lagi di sini. Gitu. Kata Allah, waktu kalian untuk menebusnya
Sudah lewat. Iya, kapan waktu nebusnya? Ini sekarang kita ini. Kita lagi nebus ini. Menebus kesalahan masa lalu. Menebus yang dulu mungkin begitu kurang begitu akrab dengan Quran. Sekarang kita tebus. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa kita tebus semua. Kan itu ya. Kalau kita gadaikan 10 juta baru nyicil 2 juta, 8 juta lagi nih yang mau kita tebus. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup kan gitu. Amin. Ya rabbal alamin. Faham? Kalla, sama sekali tidak. Ini berarti ketika kita baca, jangan berharap siapapun yang mujrim nanti ada yang nebus. Sekarang kan begini, ada fenomena begini. Di satu sisi kita bahagia dengan fenomena ini, tapi di sisi lain agak sedih juga. Ibu-ibu nganterin anaknya ke TPA, ibu-ibu muda, ya umur anaknya umur 5 tahun, gitu ya. Anak-anaknya bagus, banget rapi, banget pakaiannya pakai hijab, gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Udah paham duluan gitu. Gitu. Bagi si anak, ini anak akan jadi nanti split personality. Orang yang mempunyai kepribadian ganda. Ngelihat waktu ngaji pakai begini, ngelihat emaknya. Mana yang lama? Ngelihat emaknya. Tiap hari. Sekian jam. Tidak. Paham nggak? Oh, mungkin dia berharap anaknya bisa nebus dirinya. Kan anak yang soleh dan soleha. Ingat. Idza matabnu ada in qata amalu illa min salas. Sadaqatin jariyah, ilmin yantafa'u bi, aw waladun salih yad'u la. Atau anak yang soleh yang mendoakan. Nah, anak yang soleh mendoakan ini kalau antara si anak dan orang tua itu berada di dua alam. Si ayah, ibu sudah ada di alam barzah, anak masih di dunia, masih bisa nolong anak. Kalau sudah sama-sama di sana bisa nolong. Karena alam barzah bukan alam tolong-menolong. Alam tolong-menolong itu adalah dunia. Paham? Kalla, sama sekali tidak. Innaha ladh. Ada yang menarik lagi di sini. Sekarang kita bahas dari dua sisi. Pertama, arti dulu. Sesungguhnya dia di sini kalau kita lihat tafsir ini an-nar. Apa? Neraka. Innaha, sesungguhnya dia biasanya kalau kita melihat susunan bahasa secara normal, ada kata ganti kalau bendanya sudah disebutkan sebelumnya. Saya ulang. Secara normal biasanya baru muncul dhamir kata ganti kalau bendanya sudah disebutkan sebelumnya. Saya pergi bersama Ahmad, dengannya gitu. Ya, nyanya itu berarti orang sudah tahu siapa Ahmad, karena nama Ahmad saya sudah sebutkan di awal. Tapi ini dari ayat 11 sampai ke sini ada nggak kata nar disebut? Belum disebut. Yang disebutnya azab ya Ustaz. Yang disebutnya yang sebelah azab. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani. Azab kan di sana? Nah, gitu. Azab dengan anar itu dua hal yang beda. Azab itu secara bahasa itu muzakkar, laki-laki. Tapi anar adalah perempuan. Gitu. Jadi kalau ini dialihkan ke azab nggak bisa. Kalau ini dialahkan ke azab berarti bukan innaha tapi innahu.
Ada satu kaidah bahasa. Kalau tadi secara umum disebutkan dulu bendanya baru muncul dhamir. Paham ya? Yang pertama tadi. Kedua, ada yang belum disebutkan tapi tiba-tiba muncul dhamir, itu untuk sesuatu yang orang sudah paham seluruhnya. Misalnya, saya hanya serahkan segalanya kepada yang di atas. Kira-kira semua orang udah sama belum maksudnya? Bisa nangkap nggak? Begitu. Karena saya sebagai seorang muslim berarti saya serahkan seluruhnya kepada Allah. Tapi ada orang yang nggak paham. Masih ingat contohnya, saya sering contoh. Ini kan kalau di kampung saya lagi musim durian nih. Musim durian, musim manggis. Jadi ada orang manjat manggis, dia asik makan manggis di atas. Biasanya kalau kami dulu makan manggis itu nggak langsung diambil turunin ke bawah itu, kenyangin dulu di atas, dan kenyang baru turunin. Gitu. Ngambil durian, manggis, duku, rambutan, itu tuh prinsip yang saya gitu, kenyangin dulu di atas. Ya, jambu. Ya. Kalau durian orang iso pene. Jadi dia di atas, di atas manggis. Di bawahnya itu tahu-tahu orang, tiba-tiba ada dua sepasang sejoli pacaran lah dalam bahasa sekarang di pangkal manggis. Jangan bang, takut dosa. Ya udah, dosa kita serahin sama yang di atas. Tersinggung yang di atas. Enak aja lu. Lu yang berbuat, gua yang bercampur. Paham maksudnya? Kita memecah kesunyian pagi, ya, memecah kedinginan supaya hangat. Paham? Innaha lazo. Jadi saking orang sudah kenalnya dengan neraka itu, tambah lagi tadi ada indikasi azab, gitu. Indikasi azab. Benar, ujung dari azab itu adalah neraka. Maka dhamir ha ini kembali kepada an-nar. Innaha sesungguhnya dia lazo bergejolak. Lazo bergejolak. Itu fi'il Pak itu Pak. Bukan. Masdar ya sekarang. Iya, masdar. Ya. Menerangkan tentang ha. Ya. Innaha sesungguhnya dia lazo bergejolak. Itu dari segi arti. Sekarang dari segi bahasa. Ada warf inna. Ada ha, ada lazo. Ini namanya isim inna. Ini namanya khabar inna. Oke, dua materi sudah. Saya suka beri contoh seperti ini. Nanti kita akan banyak ketemu bedanya inna dengan anak. Kan, misalnya Yang menjadi innallaha alimun. Kita ubah. Kanallahu aliman. Inna karena kalau ini fathahnya karena memang asli mabni. Dhamir kan asli mabni. Ya, berarti inna ha adalah isim dari inna. Kalau ada isim inna berarti ada khabar inna. Lazo adalah khabarnya, khabar inna.
Kalau dalam Lisanul Arab dijelaskan bahwa lazo itu adalah nyala kobaran murni api, kobaran api yang murni. Ya, kan kalau kita melihat itu dari jauh bak api, itu kan ada yang hanya asapnya, ada yang murni api. Ini jadi lazo itu yang murni apinya, bukan yang gejolaknya itu berupa asap, itu bukan itu, tapi murni apinya, yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa kita jadinya bergejolak. Bahkan kalau kita lihat surah Ad-Dukhan, begitu ditambah, begitu bergejolak, begitu dimasukkan orang-orang ke dalamnya, itu gejolaknya semakin besar. Wallahu a'lam, tapi untuk ilustrasi begini, ibu menggoreng sesuatu, ya, biasanya kan meyakinkan bahwa minyak di kuali itu sudah panas kan, udah panas. Panas itu tandanya ada gejolak kan. Begitu dimasukkan ayam ke sana apa jadinya? Tambah bergejolak. Nauzubillah min dzalik. Ilustrasi. Setiap kali dimasukkan tambah bergejolak lagi, tambah lagi. Sampai di dalam surah Al-Dukhan itu disebutkan, neraka juga bingung. Ini masih ada nih yang mau dimasukin? Iya. Gitu, saking banyaknya. Malaikat. Iya. Oke, saya pahami. Innaha, sesungguhnya dia neraka itu lazo, bergejolak. Coba kita perhatikan dua apa namanya? Dua ini. Kala ini ke atas. Cukup, udah nggak usah perlu dipanjangin. Yawadul mujrimu law yaftadi min yaumi idzin law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Cukup satu kata, mematahkan seluruhnya. Kalla, sama sekali tidak. Udah nggak perlu dijelasin lagi. Ya, sama sekali tidak. Kalian sudah selesai waktu untuk nebusnya, nggak perlu dijelasin lagi. Yang dijelaskan adalah apa yang akan dia dapati. Innaha lazo. Ini berarti ayat ini ancamannya kan? Kalian tidak bisa ditebus dari azab. Yang ada adalah kalian akan mendapati neraka yang Nauzubillah min dzalik. Keren ya? Ayatnya pendek. Ya, ayatnya pendek. Tapi dari ayat yang singkat itu sangat padat makna. Ini menepis keinginan yang di atas, ini menetapkan apa yang akan dia dapat sesungguhnya. Ada dua arah ayat ini. Kalanya ke atas, innaha lazonya, inilah yang sesungguhnya kamu dapat. Kamu tidak bisa ditebus oleh apapun. Bahkan kalau disebut tadi, seluruh orang di muka bumi ini pengen nebus, nggak bisa. Nyatanya kamu akan berhadapan dengan lazo yang bergejolak. Sampai situ paham? Kalla innaha lazo. Kalla dua harakat bertemu dengan alif jadi 5. Ya, bertemu dengan alif atau hamzah 2 jadi 5. Kalla innaha lazo. Ya, kalla innaha lazo. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk tadaburnya.
Artinya sudah tahu tadi? Ya. Arah ayat ini sudah tahu? Ya. Nah sekarang kita masuk tadaburnya. Tadabbur berarti ayat bawakan ke dalam diri. Faham betul. Seberapapun nanti kita berharap ada orang yang akan menebus, sama sekali tidak. Jadi artinya ini akan lebih menguatkan komitmen kita bahwa sekarang di dunia inilah saatnya untuk menebus. Amal ibadah ya Pak. Iya. Bagaimana menebusnya tadi? Dengan taubat. Bagaimana menebusnya? Menutupi kekurangan masa lalu dengan kelebihan. Bagaimana menebusnya? Mengurangi keburukan dan memperbanyak kebaikan. Gitu. Kedua, innaha lallah. Ini melahirkan rasa ngeri, melahirkan rasa takut. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan rasa ngeri dan takut itu dapat menjadi kontrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia kata kuncinya. Jadi dalam melakukan sesuatu kita harus tahu nih dampaknya apa. Ini kalau saya begini nanti dampaknya apa, begini dampaknya apa. Kita bukan berpikir perbuatannya, tapi berpikir akan dampak. Dan biasanya orang itu tidak banyak yang berpikir dampak, yang dia pikirkan adalah soal perbuatannya sendiri. Kita contohkan begini. Berkaitan dengan penyakit. Rata-rata penyakit itu kan disebabkan oleh dua hal. Pertama faktor psikologis, kedua faktor makanan. Ya, pola hidup dan pola makan. Gitu. Pertanyaannya, ketika kita makan ingat nggak kepada dampak yang kita makan? Gitu. Kadang-kadang ingat. Kadang-kadang ingat gitu. Ya mudah-mudahan kadang-kadangnya lebih banyak. Gitu. Iya kan? Perbaikan diri. Jadi begini, ketika kita makan, ini untuk saya juga. Ketika kita makan, ada dua. Pertama biasanya orang berkaitan dengan soal rasa kan. Kedua soal dampak. Gitu. Selama ini yang mempengaruhi makanan yang dimakan berkaitan dengan ini. Rasa itu panjangnya cuma sekitar 5 cm. Gitu. Ya. Sementara makanan yang kita makan itu masuk ke dalam usus yang panjangnya kurang lebih 9. Karena usus itu 6 kali tinggi badan. Kalau panjang kita, tinggi badan kita rata-rata 1,5 meter, berarti 1,5 meter kali 6 berapa? 9 meter. Kita nggak mikirin yang 9 meter, yang kita pikirin 5 cm. Rasa dan harga. Nah gitu. Gitu. Satu. Kedua, rasa enak itu karena biasa. Betul? Kita telusuri dulu. Rasa enak itu karena biasa. Durian itu enak banget. Bagi yang nggak suka durian nggak enak. Oke. Saya mencoba teori ini untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah hampir 2 bulan. Kan makanan itu enaknya kalau ada garam. Betul nggak? Ya. Ada gula. Baik. Ya dua-dua itu paling tidak. Ada gula, ada garam. Itu yang makanan berenak. Sekarang coba buang kedua-duanya. Dan kita meniatkan di sini. Mudah-mudahan dia tetap berasa enak. Alhamdulillah sudah hampir 2 bulan menikmati. Wah, hebat. Pagi tidak makan, tidak gula, tidak garam. Makannya tidak makan nasi. Makannya rebusan. Iya. Makanya Ustaz udah terus.
Gitu. Jadi kita belajar ya. Karena sesuatu begini, sebenarnya bedanya di antara manusia itu adalah mengerti dan mengamalkan. Setelah mengamalkan konsisten gitu. Nah kita bayangin saya sudah 55 tahun ini kita apa aja dimasukin? Iya, sudah 55 tahun ini di sini apa aja masuk. Gitu. Brokoli, wortel, labu siam, rebus telur, iya, rebus telur, kemudian tambah tempenya tempe bukan digoreng, digoreng ala-ala lah, digoreng ala-ala, laju-laju dikit gitu. Ternyata enak, iya. Nah, kembali lagi tadi yang membuat enak itu soal kebiasaan. Saya kalau begitu nyerah saya Pak. Gitu. Cerita banget. Cerita banget Pak. Niat sebetulnya Pak ya. Iya. Sama buahnya Pak. Yang paling murah 15.000 dapat sedikit payah. Iya kan? Bisa sekali makan. Gitu. Payah sekali. Oke? Bisa pahami? Bisa. Kita bahas apa tadi? Oh, tadabbur ini. Innaha, sesungguhnya neraka itu lazo bergejolak. Kalau ini menafikan, menindakkan, kamu tidak akan dapat tebusan. Yang ada adalah kamu akan mendapati neraka yang begitu barangkali kurang lebihnya maksud ayat ini. Jadi ada dua, satu menindakkan, yang satu menetapkan. Innaha lazo. Ayat berapa nih? 15. Sekarang ayat 16. Salah itu dan salah itu Saya menyampaikan tadi pesannya juga. Ya, terima kasih buat Pak Marma. Nanti saya jangan bikin kopi lagi. Iya, akhirnya saya terpaksa minum gitu. Sama pagi di Syahada juga gitu, ada teh air putih sama teh manis gitu. Ya saya kan nggak mungkin nggak saya minum hargai. Tapi mudah-mudahan tadi kita ingin ini. Oke, baik, sudah pahami? Naza'an. Sekarang kita bahas secara arti dulu. Naza'an yang mengelupaskan. Naza'an ini dari kata naza'an. Dari kata naza'an. Zi'u. Kita main di bahasa dulu. Naza'a itu artinya mencabut dengan keras sampai ke akar-akarnya. Ya, naza'a itu secara bahasa berarti mencabut dengan keras sampai ke akar-akarnya. Apa yang paling kita ingat? An-nazi'ah. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashqa. Kalau naza'a mencabut dengan keras, nasyata mencabut dengan pelan. Iya, pelan-pelan. Nasyata. Ya. Nah di sini naza'a yang mencabut ini
ketika disebut mencabut dengan menggunakan kata naza'a itu berarti mencabut dengan keras sampai ke akar-akarnya, sehingga di sini diterjemahkan dengan yang mengelupaskan. Ibu bayangin kalau seandainya kita nyabut rambut satu kan, ya. Kalau seandainya begini dicabut apa jadi? Kulitnya ikut. Paham? Itu dengan nazza. Lisyawa syawa jamak dari syua. Kalau di dirinya jildatul ras, jildatul ras itu artinya jildah itu kulit kepala. Ini satunya syua, jamaknya syawa. Naza'atan yang mengelupaskan, syawa lisyawa bagi kulit kepala. Dua sudah. Pertama tadi lafzo bergejolak. Kedua naza'atan lisyawa. Baik, sekarang kita bahas dari segi bahasa Arabnya. Kita bahas dari segi bahasa Arab. Ayat pertama tadi bahasan bahasa Arabnya inna, isim inna, khabar inna. Isim inna harus fathah, khabarnya harus dhammatain. Innallaha alimun. Ya, wa kana Allahu aliman. Sekarang kita bahas ini. Ini namanya hal. Hal itu apa sih bahasa kita? Bagaimana halnya? Keadaan. Hal itu keadaan. Hal itu keadaan. Ini pakai kamar butuh kan? Ya. Keadaan. Berarti dia menjelaskan keadaan apa? Hak. Contoh hal itu. Ja'a Ahmadun. Apa artinya? Ahmad telah datang. Ahmad telah datang. Kalimatnya sudah sempurna belum? Ahmad telah datang. Sudah kan? Ada kata kerja, ada kata kerja, ada subjek. Karena datang kan nggak ada objek. Ya, karena datang kan nggak ada objek. Berarti ada kata kerja, ada subjek. Sudah jelas. Nah, cuma sekarang misalnya saya tambahkan kibat.
Masdar. berkendaraan. Berkendaraan. Berkendaraan itu menjelaskan apa? Datangnya. Ja. Menjelaskan datangnya si Ahmad. Atau misalnya Ja'at Dia Fa telah datang. Dia telah datang. Timatu. Ja'at Fatimatu Fatimah Baqiyatan. dengan Iba dan dia. Fatimah telah datang. Sampai sini sudah sempurna? Sudah. Benar. Baqiyah menangis. Fatimah datang dalam keadaan Menangis. menangis. Nah, ini disebut dengan hal. Ja'a Ahmad, Ahmad telah datang, sudah sempurna. Tapi dijelaskan lagi, rokiban, menggunakan kendaraan. Misalnya, Ja'a Ahmad mutabassiman. Apa mutabassiman? Tersenyum. Ahmad datang dengan tersenyum. Tersenyum, berkendaraan, menangis, itu semuanya disebut dalam bahasa Arab hal. Hal harus sesuai dengan sahibul halnya. Sahibul halnya yang dijelasin. Karena naza'a tadi artinya mencabut, mengelumpaskan. Apa yang ini menjelaskan tentang neraka? Tentang neraka. Mengapa di sini pakai tar? Karena dia menjelaskan tentang neraka. Aku membaca Al-Quran. Sudah jelas belum? Jelas. Jelas. Malah di situ lengkap, ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Kalau disebut aku membaca Al-Quran dengan pelan, Hal. dengan pelan. Dengan pelannya hal. Aku membaca Al-Quran dengan tartil. Aku membaca Quran dengan cepat. Nah, pelan, cepat, tartil itu maksudnya di hal. Paham? Kan kalau kita dalam bahasa yang sudah kita bahas ada zorof, keterangan itu, ada keterangan zorof zaman, zorof makan. Aku membaca Quran di masjid. Masjid berarti zorof makan. Aku membaca Quran pada waktu pagi. Pagi berarti waktu. Itu kan menjelaskan tempat dan waktu. Bagaimana menjelaskan keadaan bacaannya? Adanya di hal. Sampai itu paham. Ini pelajaran baru. Hal ini termasuk huruf apa? Hal isim, Pak. Isim ya? Isim. Isim hal. Hal ini isim, maaf. Sekarang kita main di bahasa Indonesia aja dulu supaya jangan ribet di sini kita. Ya, gitu. Terbayang tadi? Dia datang dengan tersenyum, dia datang dengan kendaraan. Ya. Gitu. Dia datang dengan buru-buru. Jadi buru-buru, kendaraan, tersenyum itu merupakan kalau dalam bahasa Arab namanya hal. Jadi kalau kita belum bisa bikin kalimatnya karena arahnya bukan ke sana, cukup kita tahu saja. Oke, kita balik ke arti ayat. Naza'atan lisyawa, yang melupaskan kulit kepala. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa syawa ini bukan khusus soal kulit kepala, tetapi seluruh kulit.
Kita buka surat 4 ayat 56. 4 apa? Anissa. Anissa. Kita kembangin dulu. Ayat mana? Oke, bertemu. Atau saya tulis ya, biar kita aplikasi bahasa Arab ini. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Ini kita yang saya mau indikan di sini. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Oke, situ dulu. Yuk kita terjemahkan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir bi ayatina, Dengan bukti-bukti. ayat-ayat kami. Kalau disimpulkan apa itu berarti? Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Paham? Oke. Saufa nuslihim, kelak. Nah, ini kan berarti kalau ada saufa dan ada sa, maka berarti sesudahnya adalah fi'il mudhari. Gitu. Sa dan saufa berarti tanda kalimat untuk yang akan datang. Saufa nuslihim, kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Siapa merekanya? Kafaru. Keren udah. Alhamdulillah. Kullama, setiap kali nadijat fi'il madhi kan? Betul? Fi'il madhi. Mengapa ini pakai ta? Ini berarti perempuan. Julur. Ya. Ada protes. Protesnya ke saya, orang Arab. Iya. Ini kalau satu jildur. Jildur. Jamaknya julur. Sama taksir ya. Iya, jamak taksir. Jildur bahasa kitanya jilid. Ulang-ulang. Kalau jilid berarti memberi kulit. Jildur itu kulit artinya. Oh, jadi dikuliti berkali. Menjilid berarti mengasih kulitnya. Gitu. Cover, gitu. Jadi jilid itu kulit, itu tunggalnya. Kalau jamak julur. Sehingga
Ini jamak taksir, setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Kullama natijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar, hangus. Jadi kata barunya natijat. Setiap kali kulit mereka terbakar atau hangus, badalna, kami ganti. Juludan sama kulit, ghairaha yang Tapi disiksa lagi. Jadi di ini nggak ada pingsan ya Pak? ya, Nggak ada pingsan. enggak ada. Terasa terus ya Pak, terasa terus. Iya, tidak ada pingsan, tidak ada mati. Tidak mati. Gitu. Dibakar angus, ganti kulit baru, bakar lagi, terus. Kalau yang ada batas sampai batas ditentukan. Kalau yang nggak ada batas, khalidina fiha abadan. Alhamdulillah. Dalamnya. Itu khusus untuk orang yang ingkar kepada ayat. Nah ini kafaru bi ayatina. Berarti lawan dari kafaru amanu. Beriman kepada ayat-ayat Allah. Cuman kalau kita balikin lagi, apa rukun iman itu? Rukun iman kepada Allah itu, rukun iman kepada ayat itu. Iman itu berkaitan dengan 3 hal. Tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Apa itu? Oke. Berarti iman itu tasdiq, bil qol, bil qalbi. Qalbi itu tahu hati kan? Keren banget. Tasdiqun bil qalbi, amalun, amal, bil lisan. Tasdiqun bil qalbi, bukan amal, qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan. Terakhir amalun, diamalkan bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh, diamalkan dengan rukun-rukunnya. Itu yang disebut dengan amanu. Kebanyakan orang amanunya cuma di dia. Namanya. Saya percaya Ustaz Quran, masa sih kurang nggak percaya? Tanya Pak. Ya Pak. Ayat An-Nisa 56 ini halnya yang mana mau dijelaskan? Ada hubungannya dengan hal kan Pak? Oh, hal yang ada di sini. Nggak ada. Saya ingin menghubungkan dengan naza'ahnya. Oh siap. Dan artinya naza'ah tadi mengelupaskan. Nah, salah satu di antaranya tadi bukan yang terkelupas, tapi natijat, hangus. Setiap kali kulit itu hangus, badalna julu dan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Ujungnya lagi, liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Iya. Jadi kalau mau kita hubungkan ayat ini dengan surat ayat 56 surat An-Nisa ini, naza'ah dengan nadijat, mengelupaskan dengan membakar atau menghanguskan. Satu. Yang kedua, ada yang mengartikan tadi syahwat hanya terbatas kulit kepala. Jadi kalau kita terjemahkan, ini khusus kulit kepala, kalau ini kulit secara keseluruhan. Gimana Bu? Kalau kita bilang orang kafir di ayat ngamuk dia Pak. Iya. Saya pernah baca itu kulit itu yang paling sakit
saraf yang paling sakit ada di kulit. Jadi kenapa diganti lagi, ya itu paling sakit. Ilmu lagi. Penelitian Iya. itu yang paling sakit saraf di kulit. Saraf mana? Saraf di kulit. Rasakan sakit. Rasa. Makanya Berarti saya potong. Sakitnya itu bukan di daging ya, di kulit. Oh, ilmu lagi. makanya kulitnya diganti lagi. Iya. Maka dia ada sensor perasa kan. Sakit banget. Maka bukan kena, kalau dagingnya hangus ganti daging baru kan nggak beda. Itu dia. Ya, Betul? paham Pak. Itu dia. Jadi mengapa disebut kulit di sini? Karena ini yang paling menyakitkan di sini. Iya. Kita duduk di bangku duduk berdua. Kita duduk berdua aman. Ketika yang satu pergi, kejepit di sini. Lagi kan? Lagi. Kulit pada cuman itu. Cuma segitu doang. Jadi bukan cuman, berarti memang kulit itulah di situlah tempat saraf sakitnya. Oke, nauzubillah min dzalik. Nazza'atan lisyawa. Ada dua sudah kita tahu tentang neraka. Pertama, lazah. Ya, ini hal tadi artinya menjelaskan keadaan. Berarti keadaan neraka itu apa? Lazah. Kedua, nazza' melepaskan. Lisyawa, kulit kepala. Ayat berapa nih? 16. Masih kita teruskan berkaitan dengan penjelasan tentang neraka. Man. Tad'u. Ada huruf ta. Maji. Hah? Bukan, satunya lagi. Satunya. Itu keren juga sih jawabannya. Padahal ada satu lainnya Pada lupa. Mudhari. Kalau ada ta berarti kemungkinan ada dua. Engkau laki atau dia perempuan. Di sini balik mani ke sini. Perempuan dari saha ya nah. Jadi ketika kita menyebut dia memanggil, siapa dianya? Neraka. Nerakanya sudah kita tahu dua hal tadi. Pertama lazah, yang kedua nazza'atan lisyawa. Neraka itu bergejolak, yang kedua dia nazza'atan lisyawa, melupaskan kulit kepala. Dua dalam dua ayat yang sebelumnya kita dikenalkan oleh Allah tentang neraka. Tad'u, neraka itu memanggil, gitu? Dia memanggil, siapa dianya? Neraka. Siapa yang dipanggil? Nih, man adbaro wa tawalla. Adbaro membelakangi, orang yang membelakangi dan orang yang berpaling. Membelakangi dan berpaling ini apa bisa diartikan kafir ya itu? Nah, itu bahasa lainnya coba. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, betapa kalau dalam bahasa manusianya, betapa kreatifnya Allah memilih bahasa. Di sini disebut dengan kafaru bi ayatina. Ya. Kayak gitu? Itu.
Kafaru bi ayatina, ingkar terhadap ayat-ayat kami, berarti sama dengan adbaro dan tawalla, sama dengan membelakangi ayat dan berpaling dari ayat. Tiga yang kita tahu dari neraka ini, 3 ayat pendek, tapi kita mendapatkan salah satunya informasi berkaitan dengan neraka. Pertama, neraka itu lazo. Kedua, nazza'atan lisyawab, bergejolak, dia melupaskan kulit kepala. Yang ketiga, tad'u, dia memanggil. Mereka memanggil. Neng, kadia. Nggak mau. Nih, Wah, gitu. Kadia. Nauzubillah min dzalik. Satu, yang kita tahu neraka itu, itu tempat ya. Dalam bayangan kita adalah benda mati. Tapi dia diberi izin oleh Allah untuk bisa berbicara. Nah, salah satu ucapan itu tadi memanggil. Begitu yang dipanggil sudah dimasukin, apa katanya? Zuku. Boleh banyak banget dalam Al-Quran ini. Zuku. Zuku, rasakan oleh kalian. Zuku, rasakan oleh kalian. Ini lebih berat lagi, lebih mengerikan lagi dibanding ini tadi. Ya, dengan sekedar manggil. Jadi begitu dipanggil, itu orang nggak punya pilihan lain, itu akan datang, dimasukkan. Begitu dimasukkan apa katanya? Zuku, rasakan oleh kalian. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak muncul rasa ngeri mentadabur ayat-ayat seperti ini, berarti ada yang keras di sini. Betul? Nah, jadi membaca Quran itu salah satunya adalah mekanisme yang ingin Allah inginkan kepada kita adalah cara melembutkan hati. Dengan begini lembut, insya Allah. Kalau gini, kadang kalau seorang petani pengen nanam sesuatu di sebuah lahan, petani bukan berpikir dulu bagaimana cara menanam, tapi berpikirnya bagaimana menggemburkan tanah dulu. Betul? Karena kalau tiba-tiba bawa bibit jagung ke sana langsung ditanam tanah begitu, jangan-jangan gak bakalan numbuh karena tanahnya yang padat. Gemburin dulu. Ya, kalau sudah gembur, insya Allah apapun bibit yang ditanam akan tumbuh. Jadi manusia itu pada dasarnya mengapa tidak bisa masuk nasihat? Ininya keras, gitu, ya. Nah, kalau begitu gimana caranya supaya nasihat masuk? Lembutin dulu. Nah, bagi kita berbahagianya kita apa? Kita punya penasehat pribadi. Keren loh kita ini. Kita punya manajer pribadi, penasehat pribadi, kita punya dokter pribadi, kita punya konsultan pribadi. Iya? Apa itu? Al-Quran. Ketika kita galau, kita butuh nasihat, butuh curhat, dia siap mendengarkan curhatan. Kadang-kadang malah orang memilih curhat ke tetangga, gitu. Kira dengan harapan bisa menyelesaikan masalah, tahu-taunya nambah masalah. Saya ke rumah Bu Novi, tolong Bu Novi aja kita kemana-mana. Dia pulang lagi ketemu sama Belai, dia ngomong, kemarin Pak Jati ngomong ke saya, enggak bocor lah. Tapi jangan bilang-bilang ya. Tapi pakai ngomongnya, tapi jangan bilang-bilang ya. Yang bilang-bilang dia yang awal bocor nih. Oke. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu memanggil. Siapa yang dipanggilnya? Adbara wa tawalla. Orang yang membelakangi Al-Quran, orang yang membelakangi ayat-ayat Allah, orang yang membelakangi kebenaran.
dan berpaling dari kebenaran. Maka berarti kembali lagi kita tadi amanu. Bagaimana menghindari panggilan neraka? Amanu. Salah satunya amanu bi ayatina, beriman kepada ayat-ayat kami. Mudah-mudahan kita masuk dalam barisan ini. Amin. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kafaru bi ayatina. Amanu dan tadi berkaitan dengan 3 hal. Kita yakin dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, aplikasi dong. Ya enggak? Kalau kita yakin Quran ini adalah huda, yuk beransur-ansur kita jadikan dia pembimbing kita. Ya. Nah, kita tuntaskan. Wajah ma'afa'au a. Wajah ma'afa'au. Berarti ada 2 huruf wa kan ini wa sini, ya. Ada wa, berarti unsurnya pertama 2. Ini ada wa lagi, berarti ini 3. Karena di sini fa berarti sama, ya. Berarti ada 3 orang yang akan dipanggil oleh neraka. Yang pertama dan kedua tadi adbaro dan tawalla. Adbaro dan tawalla. Wa jama'a fa'au'a, wa jama'a, dan dia mengumpulkan. Dia di sini maksudnya orang tadi. Kembali ke man. Man. Berarti wa jama'a, dan orang yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Harta. Fa'au'a, setelah dikumpulin simpan. Disimpan. Ada lagi jama'a malau wa'addada. Jama'a malan wa'addada. Ditambah-tambah. Menghitung-hitungnya. Menghitung-hitung. Itu satu sekarang ada 6M. Ya. Ini Sabtu akhir bulan dapat 1M jadi 7M. Ya. Dia nikmat dengan angka ini. Kadang-kadang dia makannya pakai garam loh ini. Iya, begitu. Mau membuat untuk kebaikan dirinya aja kadang-kadang mikir, waduh saya. Itu orang yang ini, aua ini. Biasanya dari kata ini ada. Iya. Menghitung-hitung. Dia bangga bukan dengan manfaat hartanya, tapi bangga dengan jumlah angkanya. Memang ada gitu? Nauzubillah, banyak. Ada yang Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja belit. ya. Di rumah pakai singlet. Rumah pakai singlet. Iya. Daster tak bolong di mana-mana. Gitu. Begitu tawarin dokter, cuman 150.000, mahal amat. Sayang dari ini. Nauzubillah min dzalik. Nah ini ada 3 orang yang nanti atau 4 yang akan dipanggil oleh neraka. Pertama, orang yang membelakangi, orang yang berpaling, orang yang ngumpulin harta, kemudian menyimpan. Berarti 3. Karena harta itu sifatnya bukan auna, harta itu harus didistribusikan. Gitu. Kalau dia disalurkan nanti datang lagi. Iya, kalau kita melihat keran air, dan saya yakin kita semua sudah bisa ngerasain itu. Mana yang banyak datangnya itu ditahan dengan dikeluarin. Keluar. Ya, gitu. Ini ada selang air,
Ini tempat ininya, kontrolnya. Kita kunci di sini, tahan di sini. Di sini masih ngalir kan? Kalau ditahan? Enggak. Tapi kalau dikeluarin, itu terus ngalir kan? Dikeluarin, disedekain itu. Iya. Iya. Maksudnya dikeluarin di jalan Allah. Iya. Akan datang lagi, ngalir lagi, ngalir lagi, ngalir lagi. Kadang yang kita keluarin 10.000 datangnya 1 juta. Betul? Kadang yang kita keluarin 10.000 datangnya 1 juta. Sarannya ikhlas. Jadi harta itu baru memberikan manfaat bagi si pemiliknya ketika dia distribusikan, gitu. Karena kita bukan sebagai pemilik, Oh iya. betul? Karena kita bukan sebagai pemilik, Titipan. gitu. Allah ingin ngasih satu lingkungan ini rezeki, tapi Allah nggak kasih ke seluruhnya. Allah kasih kepada salah satu orang, paham? Gitu. Berarti diharapkan orang ini mendistribusikan bagi lingkungannya. Wallahu a'lam. Kita kembali. Ada 3 orang yang dipanggil oleh neraka. Adbaro, tawalla, jama'a fa'auna. Ini yang ayat ini kita artikan satu saja. Jama'a mengumpulkan, habis kumpulin di simpan. Siapa biasanya kalau yang begini siapa yang menikmati hartanya? Orang lain. Ahli warisnya. Ahli waris. Ya Pak. Berarti kan tidak orang kafir aja Pak, orang muslim juga kena ini juga. Jelas. Oke, bagus pertanyaannya. Muslim yang kafir. Secara KTP dia muslim, tapi sikap dia menyimpan harta dan menahannya dan tidak membagikan ke orang lain itu bagian dari kafar. Kafar dengan apa? Bil arkan. Kan ada 3 tadi. Kalau iman tadi ada 3, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Gitu. Berarti kufur itu juga 3. Kufur dalam hati, kufur dalam lisan, kufur dalam perbuatan. Itu masuk kufur dalam perbuatan itu. Tapi karena muslim. Ya, gitu. Makanya ada, kalau kita menyebut kafaru itu ada 2 arahnya. Pertama, orang di luar kita. Munafik. Dan kita sudah kembali, kalau orang di luar, supaya kita tidak terjebak menyalahkan orang. Quran sudah memberi batasan kok, lakum dinukum. Bahkan yang lebih berbahaya itu yang tadi, secara KTP Islam, gitu. Perbuatannya enggak. Nah, perbuatannya justru membelakangi. Quran nyuruh ke barat, dia pergi ke timur. Paham? Supaya kita tidak merasa tenang dari sini. Oh, itu kan kafaru, orang kafir di Solo. Kan begitu tuh orang arahnya. Berarti mereka di Solo, bukan kita. Maybe bisa jadi kita masuk di dalamnya. Gitu loh. Sehingga kalau kita meyakini kita mungkin saja termasuk di sini, kita akan berusaha untuk keluar. Itu ya. Ya. Gitu. Jadi bukan yang di luar saja, tapi yang lebih banyak kepada yang di dalam. Nauzubillah min dzalik. Selesai? Berarti dari 11 sampai 18. 11, 18, satu cerita. Betul? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Insyaallah kita lanjut Sabtu depan. Ya. Kita lanjut tema yang lain. Ada 2 pelajaran bahasa Arab tadi. Pertama inna, isim inna dan khabar inna. Yang kedua berkaitan dengan hal. Ya.
Nanti ada lagi yang hampir mirip dengan hal itu namanya tamyiz. Tamyiz. Ya. Nah, tamyiz itu misalnya saya membeli 1 kilo. 1 kilo apa? Gitu. Mangga. Nah, mangganya menjadi tamyiz. Beda tipis. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas. Ya. Saya coba satu-satu tadi. Sekarang begini, di sini kita aja dulu. Minimal kita sudah tahu arah hal itu. Ahmad telah datang. Sudah selesai. Ahmad datang dalam keadaan menangis. Menangis itu sebagai hal. Saya membaca Quran. Udah jelas kalimatnya. Ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Tartilan. Tartil dia adalah hal. Paham ya? Oke, kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.